Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reno dari Prodi Farmasi Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan antibiotik dengan mikroorganisme. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu antibiotik? Ya, antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi. Ia termasuk bahan antibakteri paling penting. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Salah satu mikroba penghasil senyawa antibiotik adalah jamur. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Penicillium, Penicillin griseae fulvin, Cephalosporium cephalosporin, serta beberapa jamur lain seperti Aspergillus fumigacin, Chaetomium chaetomin, Fusarium javanicin, Trichoderma gliotoxin, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan dari pembuatan antibiotik? Yang pertama adalah isolasi mikroba penghasil senyawa aktif. Yang kedua, screening protein antibiotik. Yang ketiga, preservasi mikroba potensial. Dan yang keempat, pembuatan kultur starter. Pada tahapan ini, kultur starter dibuat melalui peremajaan strain atau isolat yang sudah dipreservasi. Peremajaan dilakukan dengan menumbuhkan pada medium agar cawan. Pengamatan morfologi dan sifat fisiologi dilakukan untuk menjamin bahwa mikroba yang diremajakan tersebut masih strain atau isolat yang dikehendaki, tidak terjadi perubahan atau kontaminasi dengan mikroba yang tidak dikehendaki. Kultur starter dibuat pada labu kocoh yang berisi medium cair, mengandung bahan makanan dan pertumbuhan bagi mikroba, hingga diperoleh suspensi dengan kepadatan sel tinggi. Kultur starter ini siap untuk dipindahkan ke dalam tangki bioreaktor untuk memulai fermentasi. Untuk mendapatkan volume kultur starter, suatu fermentasi skala pabrik. Dilakukan pembuatan starter beberapa tahap. Contoh, dibuat tahap kultur starter volume 1 liter, dilanjutkan starter volume 10 liter, dilanjutkan starter volume 100 liter. Dan yang kelima adalah proses fermentasi. Tangki fermentasi atau bioreaktor merupakan tangki stainless steel yang berukuran besar yang mampu menampung volume medium 10, 100, 1000, 10.000 hingga 100.000 liter pada skala industri. Fermentor berisi medium cair yang sama dengan medium kultur starter. Medium harus berisi makanan dan nutrisi yang dibutuhkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang, serta menghasilkan metabolit antibiotik yang diinginkan dalam jumlah tinggi. Medium tersebut disterilkan untuk menjamin tidak terjadinya kontaminasi oleh mikroba yang tidak diinginkan. Kondisi optimal selama fermentasi yang mencakup suhu, pH, suplai oksigen, penambahan antifoam harus diset. Dan yang keenam ada proses isolasi dan purifikasi. Setelah waktu inkubasi optimal tercapai, jumlah antibiotik yang dihasilkan tinggi, maka dilakukan harvesting atau panen dengan menghentikan fermentasi. Proses pemisahan produk antibiotik dari campuran sisa medium dan sel biomasa mikroba penghasil dilakukan dengan beberapa tahapan. Tergantung jenis antibiotiknya. Cairan fermentasi diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan sifat fisika kimia antibiotiknya. Contoh, untuk memisahkan penisilin yang bersifat sedikit larut minyak, cairan fermentasi diekstraksi dengan pelarut
butil asetat atau metil isobutil keton. Penisilin yang terekstrak atau terlarut pada pelarut selanjutnya di recovery menggunakan beberapa metode dan bahan kimia pada tahap lanjutan, sehingga diperoleh serbuk penisilin yang selanjutnya akan di refining. Dan yang terakhir ada refining atau peningkatan kualitas. Produk antibiotik dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti sediaan intravena, tablet, kapsul, atau sebagai bentuk powder. Tergantung pada bentuk sediaan akhirnya. Berbagai tahapan refining diperlukan melalui rangkaian proses produksi bentuk sediaan akhir secara fabrikasi.